Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Francisca Trimartasari Ganggus dari kelas 1C. Saya akan mereview buku yang berjudul The Cambridge Companion to Durkheim. Buku ini adalah kumpulan esai tentang Emilia Durkheim yang diedit oleh Jeffrey Alexander dan Philip Smith dan merupakan salah satu dari sedikit antologi yang muncul di Durkheim selama bertahun-tahun. Tujuan utamanya mempertimbangkan kembali konteks histori dari karyanya. Penerbit dari buku ini adalah Universitas Cambridge. Tahun terbitnya adalah Mei 2005 dan tahun publikasi online-nya adalah April 2008. Buku ini berjumlah 442 halaman dengan genre yang diambil yaitu teori sosial, sejarah, filsafat, sosiologi, sejarah gagasan, dan sejarah intelektual. Durkheim telah lama dikenal sebagai tokoh dasar dalam perkembangan pemikiran ilmiah sosial. Karya Emilia Durkheim telah menjadi bahan perdebatan sengit selama bertahun-tahun. Kumpulan esai yang otoritatif dan komprehensif ini mengkaji kembali dampak pemikiran Durkheim dengan mempertimbangkan konteks histori karyanya serta mengevaluasi ide-idenya dalam kaitannya dengan isu dan kontroversi terkini. Otoritas terkemuka di lapangan telah berkontribusi pada tinjauan terkini, memberi pembaca, baik mahasiswa dan akademisi, kesempatan untuk terlibat langsung dengan tokoh-tokoh terkemuka di lapangan tentang tren, ide, dan dilema kontemporer. Buku ini mencerminkan penerapan lintas disiplin teori Durkheim dan akan menarik minat para sarjana antropologi, ilmu politik, studi budaya dan filsafat, serta sosiologi. Ini adalah buku penting yang mendefinisikan kembali relevansi Durkheim dengan ilmu-ilmu manusia di abad ke-21. Komentar-komentarnya sama-sama harus dipahami sebagai fakta sosial serta praktik hermeneutik. Kita harus memperhatikan tujuan ilmiah maupun konteks intelektual. Berikut adalah kumpulan esai dari 15 penulis atau pengamat. Yang pertama oleh Philip Smith dan Jeffrey C. Alexander dengan tema Durkheim yang baru. Sebuah penanda yang muncul di pertengahan antara 100 tahun Durkheim, buku besar pertama pada tahun 1893 dan terakhir pada tahun 1912, Cambridge Companion to Durkheim, tidak hanya menangkap inkarnasi pemikiran besar Prancis saat ini, tetapi juga tantangan yang melibatkan teori sosial kontemporer dan masyarakat di mana itu dibatasi. Yang kedua oleh Marcel Fournier dengan tema Kehidupan dan Durkheim, sesuatu yang baru tentang Durkheim. Kehidupan dan karya Emilia Durkheim disajikan dalam 22 baris dalam Petit Robert, berisi tentang ringkasan pendekatan sosiologisnya termasuk positisme, khususnya fakta sosial, sosiologi dengan karakter naturalis dan mekanistik, dan studi tentang representasi kolektif, dan daftar bukunya dengan komentar yang sangat singkat. Seperti dalam disiplin ilmu lain, sosiologi memiliki tradisi lisan sendiri yang dimulai dengan kursus-kursus per universitas dan oleh teks-teks pengantar. Dalam kursus-kursus dan buku-buku pelajaran ini, Durkheim telah secara luas menyajikan organalisis, fungsionalisis, dan positif. Selain itu, informasi yang diberikan tentang kehidupan dan dunia Durkheim umumnya terbatas pada 5 karakteristik yang berbeda, yaitu keyahudian, seorang guru filsafat, seorang profesor universitas di bidang pendidikan dan ilmu sosial, seorang pemimpin kelompok yang sangat bersatu, dan seorang pemikir konservatif yang awalnya berkaitan dengan tatanan sosial dan integrasi moral masyarakat. Yang ketiga oleh Philip Besnard dengan tema jenis portologi sosial dan jenis bunuh diri. 3 karya besar Durkheim yaitu Pembagian Kerja, Bunuh Diri, dan Kehidupan Religius. Ketiganya dijelaskan dengan bentuk buku. Buku besarnya yang pertama menjelaskan, mengidentifikasi 3 bentuk abnormal dari pembagian kerja, sedangkan dari bunuh diri ia membedakan 3 jenis bunuh diri. Yang keempat, praktik dan anggapan beberapa pertanyaan tentang Durkheim dan dasar kehidupan beragama. Pertanyaan yang muncul yaitu, apa yang dilakukan Durkheim sendiri, mempertimbangkan aspek yang paling penting dan khas dari karya klasiknya. Asumsi saya di sini adalah bahwa upaya untuk menjawab pertanyaan ini akan mengarah ke pertanyaan lain,
Beberapa lebih baik, beberapa lebih buruk, dan tentu saja kejawaban yang lain juga. Durkheim berbicara pada pertemuan Société Française de Philosophie membela dua gagasan utama. Yang pertama adalah apa yang disebutnya kualitas dinamis dari agama, yaitu kekuatannya untuk menyediakan, bukan sumber pengetahuan spektualitas, tetapi sumber tindakan nyata. Yang kelima oleh Randall Collins, yang dengan tema Gerakan Durkheim di Prancis dan dalam Sosiologi Dunia. Emile Durkheim bukan hanya seorang individu, tetapi kepala sekaligus simbolis dan nyata dari sebuah gerakan sosial. Dari semua sosiolog hebat, karya Durkheim paling menyeluruh merupakan produksi kolektif. Hal ini dalam segala hal diakui oleh para sosiolog masa kini. Dunia intelektual, seperti halnya politik atau agama, membutuhkan sosiologi konstruktif. Mengapa simbol kolektif umumnya di individu, bahkan di mana kita memiliki kemampuan untuk mengenali kolektivitas itu sendiri. Yang keenam, Jeffrey C. Alexander dengan tema Perkembangan Batin Teori Sosiologi Durkheim dari tulisan awal hingga dewasa. Durkheim membantu menciptakan sosiologi klasik karena ia menempatkan kekuatan sosial di luar aktor individu. Tetapi mulai saat ini, kesepakatan teoritis berakhir. Masalah bagi Durkheim dan para penafsirnya, seperti halnya bagi Marx dan lawan bicaranya, adalah apa yang dimaksud dengan struktur dan bagaimana struktur menahan individu dalam batas-batasnya. Batas-batas ini terdiri dari apa? Jika struktur ada, entah bagaimana di luar individu dapat ia bertindak hanya bertentangan dengan kebebasan. Banyak yang berpendapat tidak ada dan mereka telah menemukan sebagian besar karya Durkheim untuk membuktikannya. Esai ini akan terlibat dalam rekonstruksi cermat perkembangan teoritis Durkheim dari tulisannya yang paling awal hingga kedewasaannya. Menerjemahkan bahasa Prancis ke bahasa Inggris harus memiliki jenis dan kualitas hubungan yang berbeda dengan aslinya untuk mengeksplorasi beberapa hubungan yang penting, di mana bentuk harus dibaca dahulu. Yang kedelapan oleh Robert N. Bellah, Durkheim dan Ritual. Robert N. Bellah berfokus pada cara-cara di mana ritual tersebut menjadi pusat pemahaman tidak hanya tentang agama tetapi juga masyarakat. Mungkin tidak ada tempat yang lebih baik untuk memulai diskusi tentang tempat ritual dalam pemikiran Emile Durkheim selain dengan bagian terkenal di Elementary Forms-nya. Yang kesembilan oleh Chris Helling dengan tema Perwujudan Emosi dan Fondasi Tatanan Sosial, kontribusi Abdi Durkheim. Sejak awal 1980 telah terjadi pertumbuhan yang luar biasa dalam sosiologis, dalam pekerjaan bidang studi yang telah berusaha untuk menghidupkan kembali pemikiran sosial dasar-dasar jasmani sosial. Dua tanggapan teoritis yang luas cenderung mendominasi analisis ini. Di satu sisi, penulis tertentu telah mengidentifikasi manajemen badan pemerintah sebagai pengaturan parameter kunci untuk lingkungan eksternal yang menyeluruh. Yang ke-10 oleh Roger Friedland dengan tema Erotisme Presentasi Kolektif di Emile Durkheim. Dalam bab ini, Roger Friedland ingin mengeksplorasi seksualitas representatif kolektif seperti yang dicapai dalam ritual kuno sebagaimana ditafsirkan oleh Durkheim dan Sigmund Freud, masing-masing pendiri sosiologi dan psikoanalisis. Dalam bentuk dasar kehidupan keagamaan, Teto dan Tabu, keduanya mempelajari Tetonisme dari suku-suku asli Australia yang menurut mereka adalah yang paling sederhana dan merupakan agama paling awal. Bagi keduanya, representatif kolektif adalah penciptaan tubuh kolektif melalui tubuh individu laki-laki. Telah terakumulasi membutuhkan revisi, bahkan empiris yang menjadi dasar teori mereka. Teori mereka masih dipelajari dan diajarkan tanpa mengacu pada itu, sebagai modalitas berpikir, sebagai representasi totem kita sendiri. Yang ke-11 oleh Alexander T. Riley dengan tema Pengkhianatan Durkheim dan Transgresif Suci. Emile Durkheim, The Elementary Forms
of the religious life, selanjutnya disebut elementary forms, dianggap oleh banyak orang sebagai pernyataan konklusif tentang agama dari aliran Durkheim. Sebenarnya ini lebih merupakan penyederhanaan dari sejarah intelektual yang lebih rumit. Yang ke-12, menurut Edward Tiryakin, dengan tema Durkheim, Solidaritas, dan 11 September. Jeffrey Alexander 1987 dengan penuh semangat membela sentralitas klasik dalam ilmu-ilmu sosial yang bertentangan dengan optik khususnya ilmu alam mengenai kemajuan suatu disiplin ilmu. Ini adalah bagian dari pelatihan sosiolog untuk menginternalisasi klasik sebanyak mereka menginternalisasi metode dan aturan bukti yang diperlakukan untuk menetapkan fakta empiris yang merupakan barang dari ilmu-ilmu alam, dengan demikian memberikan bingkai untuk menemukan, merasakan, dan memetakan dimensi utama tatanan sosial. Ke-13 oleh David B. Grusly dan Gabriel Delescu. Apakah Durkheim seorang analisis kelas? Studi tentang skala sosial telah sangat terkait dengan tradisi klasik yang menampilkan keilmuan Marx dan Weber. Memang, ketika skema kelas baru diusulkan atau yang sudah ada dilakukan secara tekun dan cermat, strategi retoris umum di antara para pendukungnya adalah untuk membenarkan revisi itu sebagai ekspresi yang lebih benar dari ide-ide klasik tentang struktur ketidaksetaraan. Tarikan pada tradisi klasik ini tentu saja diwujudkan dengan cara yang sangat selektif dengan ciri khas keilmuan Marx dan Weber, bahwa Sorokin, Persson, dan Werner dilakukan sebagai sekunder, dan bahkan Durkheim diberhentikan atau diabaikan. Tujuan dari bab ini adalah untuk menunjukkan bahwa wawasan penting tentang struktur kelas kontemporer dapat diperoleh dari pembacaan ulang yang baru dari catatan Durkheim tentang asosiasi pekerjaan. Yang ke-14, Zygmunt Bauman, masyarakat Durkheim ditinjau kembali. Segi pengalaman manusia yang diharapkan akan dibuka dengan pilihan masyarakat sebagai metafora untuk pengaturan pengerjaan hidup manusia yang berbeda dari perusahaan. Menurut Kamus Bahasa Inggris Oxford, persekutuan, persahabatan, hubungan dengan sesama manusia, khususnya dengan cara yang ramah dan akrab, adalah arti tertua dari kata masyarakat. Ada arti lain juga, semuanya mendalui adopsi kata untuk tujuan metaforis, seperti sejumlah orang yang terkait bersama oleh beberapa kepentingan dan tujuan yang sama, keadaan atau kondisi hidup dalam persekutuan, perusahaan, atau hubungan dengan orang lain dari spesies yang sama, diadopsi oleh tubuh individu untuk tujuan hidup berdampingan secara harmonis atau untuk keuntungan bersama pertahanan, serta badan hukum dari orang-orang yang memiliki tempat tinggal tertentu atau kumpulan orang yang hidup bersama dengan komunitas yang kurang lebih teratur. Ke-15, Escladis, melampaui solidaritas, Durkheim dan demokrasi abad ke-21 di global. Dalam bab ini, saya mempertimbangkan sifat dan tempat solidaritas dalam karya Emil Durkheim dan pelajaran apa saja yang dapat dipetik dari karya tersebut untuk masyarakat demokratis yang pluralitis pada awal abad ke-21. Secara khusus, saya mengeksplorasi gagasan Durkheim tentang solidaritas dalam karyanya, tentang individualisme moral, demokrasi, pluralisme, pendidikan moral, keadilan ekonomi, dan globalisasi. Di bagian penutup, saya menanyakan peran apa yang dimainkan kelainan dalam pemikiran Durkheim dengan membandingkan karyanya dengan karya Gilles Gunn. Sekian dan terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.